Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ihsan Firdaus dari kelas 4B Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Banjarmasin. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Teguh Nuryadin, SHMM selaku dosen pengampu di mata kuliah Manajemen Perkantoran. Nah, jadi di sini saya ingin membuat konten tentang menganalisis suatu tata ruang atau layout sebuah instansi ataupun lembaga yang ada di Indonesia. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan bahwasanya konten ini hanyalah untuk memenuhi mata kuliah manajemen perkantoran sebagai tugas ujian akhir semester dan sama sekali tidak bermaksud untuk menyinggung apalagi merendahkan pihak manapun, khususnya instansi ataupun lembaga yang ada di konten saya kali ini. Oke, baiklah, mungkin kita bisa langsung saja masuk ke pembahasan. Nah, jadi di sini saya ingin menganalisis tentang tata ruang atau layout dari kantor Pengadilan Negeri Banjarmasin. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan secara singkat tentang Pengadilan Negeri Banjarmasin. Apa sih Pengadilan Negeri Banjarmasin? Mungkin bagi sebagian orang sudah ada yang mengetahui ataupun mengenal tentang Pengadilan Negeri, dan mungkin ada juga masih beberapa orang yang masih belum mengenal tentang Pengadilan Negeri. Nah, jadi Pengadilan Negeri itu merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri ini berfungsi untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara baik itu secara pidana maupun perdata, baik bagi rakyat yang memerlukan keadilan pada umumnya. Nah, jadi langsung saja kita akan masuk ke ruangan kerja dari kantor Pengadilan Negeri Banjarmasin. Nah, jadi di sini yang ingin saya komentari untuk tata ruang Pengadilan Negeri Banjarmasin itu apakah menggunakan sekat ataupun terbuka. Yang kita lihat di foto ini untuk tata ruang atau layout yang ada di sini, Pengadilan Negeri Banjarmasin itu menggunakan tata ruang secara terbuka. Nah, kalau menurut saya untuk tata ruang terbuka ini sangat bagus dan pengawasan terhadap pegawai pun juga lebih mudah dan lebih efektif. Dan di sini tidak ada pembatas ataupun sekat antara meja yang satu dengan meja yang lainnya, agar lebih mudah juga untuk berinteraksi antara rekan kerja yang lainnya. Untuk suasana meja, susunan mejanya juga sangat teratur dan juga terlihat tidak terlalu berdempetan, sehingga jika ada seseorang yang ingin pergi keluar, maka mereka tidak perlu mengganggu rekan kerja yang ada di sampingnya. Nah, dan di ruangan ini pun juga terdapat banyak sekali jendela sehingga udara maupun cahaya yang masuk itu sangat baik. Nah, dan di sini saya juga ingin menganalisa tentang tata ruang berdasarkan pencahayaannya. Nah, dan untuk pencahayaan seperti yang kita lihat di foto ini, sinar matahari itu dapat masuk secara langsung dan ditambah lagi dengan adanya lampu, sehingga semua orang yang bekerja di sini itu mendapatkan pencahayaan yang sangat optimal. Nah, selanjutnya itu untuk warna dari ruangan Pengadilan Negeri Banjarmasin. Nah, untuk ruangan kerjanya pun kalau menurut saya juga bagus karena menggunakan warna yang cerah dan tidak menggunakan warna-warna yang gelap ataupun warna-warna yang mati. Kemudian untuk udara. Nah, seperti yang kita lihat di sini, bahwasanya banyak sekali jendela yang ada di sini sehingga sangat bagus dan udara segar dari luar pun juga bisa masuk ke dalam ruangan tersebut. Nah, dan di ruangan ini pun juga tidak terlalu banyak orang sehingga lebih banyak oksigen yang masuk daripada karbon dioksida yang kita keluarkan. Nah, dan di ruangan ini pun juga dilengkapi dengan fasilitas seperti kipas angin sehingga orang yang bekerja di sana itu merasa nyaman dan tidak merasa kegerahan pada saat mereka bekerja. Nah, dan yang terakhir, kita akan membahas tentang kebisingan atau suara yang ada di dalam ruangan. Nah, di sini saya ingin menampilkan video singkat dari ruangan Pengadilan Banjarmasin. Nah, seperti yang ada di video tadi, suara ataupun tingkat kebisingan yang dihasilkan di ruangan ini tidak terlalu bising karena orang yang ada di ruangan tidak terlalu banyak. Dan seperti yang kita ketahui bahwa di ruangan kerja pengadilan ini memerlukan ketenangan karena mereka harus berkonsentrasi dalam menyelesaikan pekerjaannya sehingga tingkat kebisingannya tidak terlalu tinggi.
Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai tugas dari mata kuliah manajemen perkantoran, yaitu menganalisis tata ruang atau layout dari suatu instansi. Sekian konten singkat dari saya, dan sekali lagi saya meminta maaf apabila ada kesalahan baik dalam ucapan maupun konten yang saya buat kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.